Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sunda Anime. Di video kali ini abang akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 202 sampai 203. Sebelum kepada pembahasan, abang mau bertanya dulu nih sama kalian semua tentang anime apa saja yang kalian suka selain Kimetsu no Yaiba. Nah, nanti jawabannya kalian tulis saja di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja meluncur ke pembahasannya. Awal kisah manga Kimetsu no Yaiba chapter 202 menampilkan sang pemburu iblis Inosuke Hashibira yang ragu untuk menebas leher sahabatnya yaitu Tanjiro. Akhirnya selamat karena Nezuko yang telah kembali menjadi manusia tepat waktu menghalanginya. Sembari menahan rasa sakit gigitan sang kakak, Nezuko pun meminta maaf karena dirinya tidak bisa berbuat apa-apa hingga saat ini. Dan dirinya membuat sang kakak harus mengatasi semuanya sendiri. Sembari menangis, ia pun mempertanyakan mengapa sang kakak selalu mengalami hal-hal yang sulit. Dan mengapa orang baik sepertinya hidupnya selalu menderita dan selalu saja ditindas. Lalu, ia pun menyemangati sang kakak agar kakaknya tersebut jangan kalah, tetap bertahan dan kakaknya tak boleh menjadi iblis supaya mereka bisa pulang bersama. Namun, semua perkataan yang diucapkan oleh sang adik sama sekali tidak merubah keadaan. Malahan, tiba-tiba Tanjiro kembali menyakiti Nezuko dengan mencakar bahu bagian kirinya. Melihat hal tersebut, Zenitsu pun segera mendekatinya dan mencoba menghentikan perlakuan sahabatnya tersebut. Ia pun mengingatkan Tanjiro bahwa gadis yang ada di hadapannya tersebut adalah Nezuko yang sudah kembali menjadi manusia. Jika seperti ini terus, Tanjiro pun akan membunuhnya. Tak lama kemudian, giliran Inosuke yang mencoba menghentikan sahabatnya tersebut. Sembari memukul-mukul bagian kepalanya, ia pun berkata, "Berhentilah menyakiti Nezuko. Kau bukan orang yang kejam begini. Kau adalah orang yang baik. Kembalilah seperti biasanya, Tanjiro." Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan dengan kekuatannya Tanjiro yang masih tak sadarkan diri menghempaskan seluruh manusia yang ada dalam radius jangkauannya. Selain itu, ia pun ternyata bisa mengeluarkan beberapa tentakel di punggungnya sama seperti Kibutsuji Muzan. Hanya yang berbeda terletak pada bagian bentuknya saja. Setelah itu, dengan tentakelnya, ia pun terlihat mencoba menyerang sahabatnya Zenitsu. Untungnya, sang pilar air yang masih bisa bergerak dengan teknik pernafasan air jurus keempat mampu menghentikannya. Dalam hatinya, sang pilar air pun sangat khawatir karena Tanjiro sempat menggigit Nezuko sehingga ia sudah tahu rasa darah. Lalu, Gyuto Mioka pun bertekad harus secepatnya membunuh Tanjiro sebelum dia membunuh orang lain. Tapi masalahnya, cahaya matahari dengan pedang merah Nichirin tidak mempan terhadapnya, sehingga mustahil untuk membunuhnya. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan Tanjiro Kamado mencoba mengincar Gyuto Mioka dengan serangan jarak jauh. Namun saat akan melepaskannya, tiba-tiba Nezuko menghalangi mulut Tanjiro dengan tangannya sehingga bola energi yang dilepaskannya tidak mengenai Gyuto Mioka. Melihat hal tersebut, Gyu pun sangat heran mengapa Tanjiro tidak membunuh Nezuko padahal di hadapannya ada mangsa yang berdarah. Selain itu, serangannya pun meleset. Kemudian, Gyu pun menduga jika Tanjiro masih mencoba melawannya. Kemungkinan Tanjiro bisa mendapatkan kembali kesadarannya walaupun harapannya sangat kecil. Sementara itu, di lokasi yang tidak begitu jauh, diperlihatkan iblis Yushiro yang sedang berlindung di tempat yang teduh benar-benar tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Ia pun sangat marah terhadap Muzan karena setelah mati pun sang raja iblis meninggalkan sesuatu yang mengerikan. Dan sialnya, dirinya tidak bisa pergi ke sana dan tak ada yang bisa dilakukannya karena sinar matahari. Selain itu, di bawah sinar matahari, jurus darah iblisnya pun akan langsung terbakar. Tak lama kemudian diperlihatkan Kanao Suyuri yang berjalan sembari menahan lengannya yang sakit, berniat akan menggunakan obat cadangannya yang dititipkan oleh gurunya. Obat tersebut terbuat dari bunga wisteria dan obat tersebut dibuat oleh Tamayo yang khasiatnya untuk mengubah iblis menjadi manusia. Ia pun berkata satu matanya yang tersisa ditakdirkan untuk situasi seperti ini. Karena Tanjiro belum lama menjadi iblis, ia pun menduga mungkin Tanjiro masih bisa diselamatkan walau dengan satu obat.
Lalu setelah itu, Kanao pun berlari dengan cepat menghampiri Tanjiro. Sembari melompat dan membalikan badannya, Kanao pun berhasil memasukkan cairan obat tersebut ke dalam tubuh Tanjiro walaupun ia terkena sabetan tentakelnya. Tak lama kemudian, setelah obat tersebut masuk, Tanjiro yang tak sadarkan diri pun sejenak terdiam. Kemudian di chapter berikutnya, diperlihatkanlah keadaan Tanjiro di alam bawah sadarnya sendiri. Walaupun tubuhnya hampir tertelan oleh sel-sel Muzan, Tanjiro pun berkata bahwa dirinya ingin kembali dan pulang bersama Nezuko. Ia pun memohon kepada Tuhan agar membiarkannya pulang bersama adiknya tersebut. Namun tak lama kemudian, sel-sel Muzan pun melumuri tangan Tanjiro. Dan sel-sel tersebut menghasut Tanjiro dengan berkata bahwa tak ada gunanya Tanjiro kembali karena semua anggota keluarganya sudah mati. Dan tak ada apapun di sana kecuali mayat yang sudah terkubur. Akan tetapi, Tanjiro pun berkata bahwa kenangan hari-hari bahagia itu masih teringat jelas. Selama dirinya masih mempunyai Nezuko, kenangan itu pun takkan pernah hilang. Jadi, dirinya akan kembali. Namun, lagi-lagi sel-sel tersebut mencoba menghasut Tanjiro dengan berkata bahwa Nezuko sudah mati dan Tanjiro lah yang telah membunuhnya. Namun, lagi-lagi Tanjiro pun tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh sel-sel tersebut. Walaupun begitu, sel-sel Muzan pun masih belum mau menyerah. Sel-sel tersebut terus menghasut Tanjiro dengan hal-hal buruk yang akan terjadi pada Tanjiro apabila Tanjiro kembali. Dan pada saat momen tersebut terjadi, terlihat beberapa tangan keluarga Tanjiro yang telah meninggal mencoba mendorong tubuh Tanjiro ke atas. Setelah itu, bergantian beberapa tangan para pilar pun bersama-sama ikut mendorong tubuh Tanjiro ke atas dan mengeluarkannya dari sel-sel Muzan. Tak lama kemudian, di alam bawah sadarnya Tanjiro pun mencium dan melihat bunga wisteria di hadapannya. Lalu, dalam sekumpulan bunga tersebut tiba-tiba tangan Nezuko pun muncul dan mencoba mengangkat tubuhnya. Setelah itu, beberapa tangan pun muncul dan ikut bahu-membahu untuk mengangkat tubuh Tanjiro. Dan akhirnya, sel Muzan pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan setelah Tanjiro terbebas dari sel-sel Muzan di alam bawah sadarnya, akhirnya ia pun terbangun di dunia nyata. Melihat hal tersebut, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, dan para pemburu iblis yang lainnya meluapkan kegembiraannya karena Tanjiro telah kembali. Mereka semua pun tak bisa membendung air mata bahagianya. Selain mereka, iblis Yushiro pun ikut senang dan bersyukur kepada Tamayo karena semuanya sudah berakhir. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 202 sampai 203. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.